ke Polres Martapura ke Trenggalek. Terus yang Bapak rasakan apa setelah melakukan itu? Menyesal? Ya, saya ada foto kan. Waktu itu melakukan apa yang mendorong Bapak kok punya benci untuk membakar? Ingatan cemburu tadi Pak. Cemburu. Iya. Saya kaget nggak pernah ketemu, timbul ketemu gitu Pak. Berapa lama Bapak nggak ketemu dia? Enggak, saya ketemunya tiap minggu 2 kali. Tiap minggu 2 kali. Nah, malam Jumat sama malam Sabtu. Jadi kalau Sabtu pagi pulang, malam Minggu saya jualan di Martapura. Ya. Nah, terus nanti kalau Kamis lagi saya ke sana, Sabtu pulang lagi gitu. Cemburunya kenapa Bapak ngeliat di mana? Nggak ketahuan waktu masuk hotel, tanya beli obat di pasar lama. Dan beli obat, saya lihat isi saya apa enggak lain gitu. Saya betul-betul lihat itu masuk ke hotel. Terus saya ambil bayarin obat, saya nyebrang ke jalan. Sebelum nyebrang jalan, saya intip. Terus saya intip, nggak berapa menit keluar lagi dia. Itu saya di jalan. Terus dia jalan ke tempat toko obat tadi, ada jualan soto Pak. Ya. Masuk ke situ, terus saya biarin dulu pesan soto. Nah terus sekitar berapa menit saya nyebrangnya. Ya. Terus saya nyebrangnya, saya langsung masukin. Belum makan dia. Ya. Yang kenapa kamu kesini? Ada apa? Saya bilang gitu, saya mau pijat, tapi kata-katanya pada gugup Pak. Ya. Nah, terus kamu kesini naik apa? Naik bis katanya. Masa bis malam begini langsung kesini? Jam berapa itu sekitar? Kita jam berapa ya? Jam 9? 9? Ya jam 7 kan. Jam 7 malam ya. Sebelumnya Bapak udah pernah dapatin kecurigaan itu apa belum? Belum, cuma baca SMS-an 2 kali Pak. Sebelum Belum malam itu? Iya, ada 2 kali saya baca pas dia mandi, saya baca pertama minggu pertama. Tentang apa itu? Ya, Bu, katanya, kata SMS itu, Ya. ada waktu nggak? Tapi bahasa Bali Pak. Ya. Katanya kalau ada waktu saya mau ajakin pada makin. Nanti pagi kita pulang, subuh katanya gitu. Ya. Nanti saya kasih 3 juta, katanya saya tahu itu Pak. Ya. Nah, terus seminggu, 2 minggu kemudian, minggu kedua saya baca nggak ada, yang kedua, yang ketiga ada, mungkin nggak dihapus. Katanya lagi cuma singkat, 2 kali 3 adanya gitu. 2 kali 3 itu apa maksudnya? Nah, ibu yang mungkin. Nah, 2 kali 3 itu apa kira-kira? 2 kali 3 juta gitu. Oh, 2 kali 3 juta, berarti 6 Ya, juta? ya jadi 6 juta kali. Oh, gitu. Oh, berarti sebelumnya Bapak udah ada tanda-tanda Iya. kecurigaan itu. Terus waktu itu ditanya, ini apa? Enggak? Ya nggak ngaku. Oh, enggak ngaku. Baru terakhir Iya. pada saat malam itu yang ngelihat keluar dari hotel. Iya, nggak curiga juga pas saya nggak nggak kebetulan ketemu itu. Ya. Aduh, Tapi yang Bapak rasakan sekarang apa? Nyesel? nyesel. Nyesel sekali Saya ya? lihat fotonya juga. Ya. Sudah Bapak jalanin, Ya. jalanin dengan besar hati karena ini adalah resiko yang Bapak dapat ya. Kan itu ya. Ya. Mengungkap salah satu kasus yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30, yang mana berawal saat pengungkapan ini dari kami, dari Polres maupun dari Polsek mengetahui itu adalah kebakaran rumah makan. Namun setelah kita dalami di TKP, terdapat korban jiwa meninggal dunia yang ada di tempat kebakaran. Hasil penyelidikan dari tim Inafis yang dibantu oleh Inafis Polda dan tim Inafis dari Polres, ada tanda-tanda unsur pembunuhan. Oleh karena itu, dari tim Polres maupun Polsek dibantu di backup oleh Polda Kalimantan Selatan menuju mengarah kepada suami, yang mana pihak suami sudah berada di Kota Martapura. Dan setelah kita selidiki, alibi daripada suami akhirnya terbukti bahwa sebelum terjadi pembakaran ada penganiayaan kepada korban, seorang istri ketiga daripada pelaku yang terdapat meninggal dunia itu terbakar dalam rumah. Akhirnya kita pasalkan dalam pasal 187 ayat 3, yang mana adanya kesengajaan pembakaran yang mengakibatkan meninggal dunianya seseorang, yaitu adalah istrinya. Dan kita pasalkan juga ke subsidiar di 338 pembunuhan maupun 351 ayat 3
yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman hukumannya seumur hidup. Nah, ini akan menjadikan suatu pelajaran kepada kita semua, pentingnya nyawa seseorang, pentingnya mengendalikan emosi daripada amarah seseorang yang mengakibatkan penyesalan di kemudian. Dan saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Polres Tapin, Satreskrim, dibantu dengan Polsek dan di backup oleh Polda Kalimantan Selatan dan Polres Banjar Kalimantan Selatan. Dan akhirnya terungkap yang semula adalah kebakaran rumah makan atau rumah, yang akhirnya berkembang menjadi pembakaran rumah yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Dan tadi ada yang sebutkan tanda-tanda mengarah ke pembunuhan. Tanda-tandanya berupa apa, Dan? Nah, ini tanda-tanda ini adalah tanda-tanda spesifik daripada tim. Kita tidak bisa sampaikan. Ini merupakan kerahasiaan daripada penyelidikan. Dan akhirnya setelah kita lakukan pendalaman, pemeriksaan lebih dalam kepada tersangka, dan sudah diakui dan ada pemukulan penganiayaan sebelumnya. Motif sendiri, Dan? Motif sendiri ini melakukan pembunuhan? Motifnya korban sakit hati kepada tersangka sakit hati kepada korban atau istri ketiganya ini. Sakit hati kenapa? Sakit hati diduga korban ini ada lelaki lain. Kemudian dari tersangka mencoba mendalami, kemungkinan dari korban tidak mengakui. Kemudian tersangka melakukan spontanitas melakukan pembunuhan. Tersangka ada pengaruh minuman alkohol atau gimana itu? Tidak ada. Tersangka berumur 63 tahun, untuk korban berumur 55 tahun. Ini istri ketiga daripada tersangka. Keseharian tersangka ya? Kenapa? Kesehariannya? Kesehariannya berjualan di warung makan. Termasuk TKP ini adalah TKP warung makan juga, lokasi ini. Gitu ya. Jadi sama-sama berjualan di warung itu sama si istrinya? Ya, sama-sama di itu berjualan juga. Ini kan istri ketiga nih. Ya. Apakah tersangka kesehariannya memang ikut istri ketiganya atau gimana? Jadi istri ketiga ini dikunjungi di waktu-waktu tertentu. Sehari-hari tersangka berada di istri pertama di Martapura, dan istri keduanya sudah tidak ada atau sudah pisah. Jadi sehari-hari korban di saat-saat tertentu bisa berada di rumah istri pertama maupun berada di istri ketiga ini yang menjadi korban atau menjadi TKP kebakaran itu. Yang sehari-hari di TKP kebakaran itu selain rumah tinggal juga warung makan. Ini sisa jerigen minyak tanah yang ada di sekitaran rumah TKP untuk membakar korban.